Bismillah, walhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulih nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Walhamdulillahilladzi ja'alana fi syahri syawal wa hiya syahrun mubarakah wa hiya syahrun bara'atul linnas wa hiya syahrun silatur rahim an-nasu ila an-nasi ukhra. Tsumma alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana bi ni'matil iman wal islam wa hadina ila siratal mustaqim wa tsabbit imanana 'ala dinil islam wa afhamana bi syari'atil islam wa amitna bi husnil khatimati 'ala dinil islam. Tsumma alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nusyur. Tsumma alhamdulillahilladzi 'afana fi jasadina wa rudda 'alaina ruhana wa adina lana bi dzikrillahi ta'ala wa ajal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah subuh, pejuang subuh, sahabat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini di akhir pekan, di hari Ahad, maka sesungguhnya kita orang-orang Islam itu menyebut hari sekarang ini harusnya Ahad, karena Allah ciptakan hari ada 7, dimulai dari hari sekarang ini Ahad. Kemudian hari yang kedua Isnin, maka lidahnya orang-orang Indonesia sulit untuk mengatakan Isnin hari yang kedua, maka berubahlah menjadi Senin. Orang Jawa Senin. Kemudian hari yang ketiga, bahasa Arab yang ketiga itu as-sulasa, salah satu. Orang Indonesia menyebutnya Selasa. Kemudian hari yang keempat al-arbi'ah, arba'atun, hari Rabu. Hari yang kelima al-khamisi, disebut Kamis. Kemudian al-Jum'ah, itu hari yang keenam. As-Sabtu, itu hari yang ketujuh. Bersyukur kita dipertahankan kembali hati kita, fisik, jasad, ruh kita, pikiran kita di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Bersyukur kita berada di tempat yang penuh dengan keakraban ukhuwah Islamiyah kita. Kenapa saya sebut sebagai pejuang subuh? Karena Bapak Ibu untuk bisa berada di tempat ini perlu yang namanya perjuangan. Berjuang melawan ngantuk yang teramat sangat berat. Maka banyak orang yang kebablas sampai akhirnya bangun kesiangan. Subuh ini waktu yang terberat. Puncak-puncaknya nikmatnya orang tidur pulas. Maka kita perlu perjuangan. Kalau tidak karena iman takwa kita, nggak bisa sampai kita berada di tempat ini. Kenapa saya sebut sebagai pejuang subuh? Karena Bapak telah berjuang selain melawan dinginnya malam, merasakan untuk berada di tempat ini. Jadi Bapak benar-benar butuh perjuangan. Niat itu mungkin sudah Bapak niatkan, planning, rencanakan kemarin bahkan semalam. Besok saya akan keliling subuh ke Masjid Al-Furqan. Jadi niat Bapak alhamdulillah sudah sampai di tempat ini. Itu satu catatan amalan hasanah yang luar biasa. Umat Muhammad, kata Nabi, ketika berniat baik saja, baru berniat sudah tercatat. Apalagi ibadah kita ini semuanya ujung-ujungnya
atau awalnya itu dinilai dari niat kita. Innamal a'malu binniyati wa likulli imri'in ma nawa. Kalau niat saja umat Muhammad itu sudah tercatat baik, apalagi dia sudah datang dan dia masuk dalam rencana niatnya tadi menuju masjid ini, maka itu sudah berlipat pahalanya, kebaikannya. Kullu khutwatin yakhtuha ila shalah. Setiap langkah-langkah yang dijalankan menuju tempat ini, tempat sholat, yurjabu lahu biha hasanah. Allah akan perintahkan malaikatnya untuk mencatat langkah-langkah itu menjadi langkah kebaikan, 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 kebaikan. Wa yumha anhu biha sayyi'ah. Langkah berikutnya kita punya dua kaki. Langkah berikutnya Allah perintahkan malaikatnya untuk melebur, mendelete, menghapus dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Jadi luar biasa. Dan kita bersyukur hari ini bahwa kita termasuk orang-orang yang punya atau bisa komitmen menjaga komitmen istiqomah iman takwa kita. Dan kita berbahagia masuk dalam doa Nabi sepanjang hidup beliau tak pernah lepas, beliau tak pernah lupa untuk mendoakan Allahumma barik lana li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan kebaikan, berikan keberkahan untuk umat-umatku yang mereka rajin mengawali harinya di subuh hari. Dan yang dimaksudkan ini adalah orang-orang yang mengawali harinya itu dengan melangkahkan kakinya menuju tempat ibadah sholat subuh. Maka berbahagialah kita. Nabi Muhammad ketika beliau usai memimpin sholat, beliau itu punya wadifah kebiasaan menghadap seperti tadi yang diwadifahkan dilakukan oleh Ustaz. Itu beliau menghadap ke jamaahnya, sahabatnya. Dan bahkan terakhir setelah Rasulullah melakukan doa sebelum mengakhiri beranjak dari tempat duduk beliau, beliau itu tak lupa untuk menyapu mulai dari ujung kanan sampai ujung kiri sampai ke belakang. Beliau hafal posisi tempat duduknya umatnya, sahabatnya satu persatu hafal. Sehingga kemudian saat itu Nabi Muhammad itu melihat posisi tempat duduk yang di sebelah shaf pertama pojok kanan, Pak. Jadi sebelah sana. Itu posisi tempat duduk biasanya ditempati oleh sahabat Nabi yang namanya adalah Sya'ban, tiba-tiba nggak ada. Maka akhirnya Nabi menyampaikan dan bertanya, wahai sahabat, kemanakah gerangan si Sya'ban ini kok nggak muncul hari ini? Semuanya tak ada yang tahu karena memang ia setiap hari hadir untuk menjalani subuh. Bapak Ibu jamaah subuh, penjawab subuh yang dirahmati Allah. Maka kemudian mencarilah informasi, sehingga kemudian tak ada satu informasi yang didapat. Sepakatlah Nabi kita bersama dengan jamaah subuh yang lainnya itu berniat untuk menyenguk, mendatangi rumah Sya'ban. Ternyata luar biasa. Jarak tempuh sahabat Sya'ban ini, Bapak, itu perjalanan kalau sekarang ini dibuat durasi menit 3 jam lamanya. Maka beliau itu Sya'ban konon setiap harinya ya, terkadang kalau waktunya nutut dia berangkat setelah tahajud, kalau enggak dia tahajud di pinggir jalan. Jadi Nabi Muhammad dengan sahabatnya terus menyisir jalan, sampailah kemudian ada informasi bahwa sebentar lagi akan sampai di rumahnya sahabat. Dan benar saja ketika sampai di depan halaman rumah pintu sahabat, Nabi Muhammad mengetuk pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada sambutan. Kemudian salam yang kedua tak ada sambutan. Baru kemudian salam yang ketiga pelan-pelan
mulailah terbuka pintu itu, dan ternyata adalah istrinya Sya'ban yang membukakan. Waalaikumsalam warahmatullahi ya Rasulullah. Sedih bercampur bahagia, ada apa gerangan sampai Rasulullah dengan sahabat-sahabat subuh yang lainnya itu mendatangi menziarahi. Maka singkat kemudian Nabi Ina sampaikan, ada apakah Sya'ban kok hari ini tidak subuh di masjid? Sehatkah dia? Maka dengan menunduk sambil menahan tangis, istri Sya'ban itu menyampaikan bahwa beliau sekarang dalam posisi terbujur. Beliau sudah tiada wahai Rasul. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah memejamkan mata dan beliau diperlihatkan gambaran bahwa Sya'ban itu sudah dijamin oleh Allah berada di surga. Maka Rasulullah kemudian bercerita, ketahuilah bahwa Sya'ban di surga sana itu karena amaliyahnya yang dia lakukan di subuh hari. Ketahui sahabat-sahabat semuanya oleh kalian, Sya'ban itu setiap hari berangkat ke masjid dengan jarak tempuh 3 jam. Ketika ia membuka pintu, angin kencang, dingin sekali, sehingga kemudian bajunya ia tambah rapat 2, masih dingin. Ia kemudian pakai lagi, kalau sekarang itu namanya jaket, baju yang tebal ia pakai, berjalan layar. Dan hari itu yang membawa ia sampai kemudian sakit dan ia meninggal dunia. Pada saat perjalanan mau subuh, di tengah jalan ia melihat kakek-kakek Yahudi. Dari sini berarti kita sudah tahu bahwa siapa dia, bukan seorang muslim. Ia kedinginan, bahkan ia lihat sekarat karena kedinginannya mau mati. Maka Sya'ban memberikan jaket yang ia pakai tadi supaya dipakai oleh si kakek tadi, dan karena itu si kakek tadi selamat. Meneruskanlah perjalanan ke masjid. Ternyata awal dari itulah Sya'ban sakit dan sampai kemudian membawa kepada kematiannya. Yang kedua, kata Nabi sampaikan bahwa Sya'ban itu menjadi masuk surga karena dia di sana diperlihatkan oleh Allah pahala-pahala subuh itu luar biasa. Maka Sya'ban di surga sana menyampaikan, ya Allah, jika tahu seperti ini, kenapa enggak engkau perjauh lagi rumahku, tempat tinggal. Luar biasa, kita malu mendengarkan cerita. Malu Bapak. 2 hal ini. Wa fi riwayatin ukhra, ada 3 hal kelakuan Sya'ban. Ia itu sering gembol, apa orang Jawa bilang, sering bawa sepotong roti untuk disedekahkan atau untuk dirinya sendiri. Kadang-kadang ia buat sahur untuk besok makan. Jadi malam itu sepertiga malam ia berangkat, dan ia pernah bagi roti itu kepada orang yang sama, seperti terlihat kelaparan. Dan ini kata Allah, Sya'ban masuk surga karena ini pun juga. Kata Sya'ban, kenapa waktu itu saya nggak bawa roti-rotiku padahal di rumah ada, kenapa tak sisakan? Berarti betapa luar biasanya sedekah di hari itu, dan sedekahnya itu diterima oleh orang yang tepat membutuhkan. Maka kita tahu dari sini bahwa sedekah yang kita sampaikan kepada orang yang tepat, maka insya Allah itu akan membuat Allah makin ridho dan membawa kita pada jannah surga Allah. 3 hal inilah ia pernah berikan jaketnya kepada orang tua tadi. Ia kemudian berikan roti, dan ia mau jalan kaki menuju masjid tempat ia mau subuhan itu 3 jam lamanya. 3 ini Bapak, kita kira-kira yang mana nih? Maka inspirasi buat kita. Nabi Muhammad itu sampai berlinang air mata, ya Allah, jadikan semua sahabat-sahabat subuh umatku itu seperti ini. Kita sudah didoakan Bapak. Maka berbahagialah kita ketika kita bisa menjalani subuh dengan berjamaah. Maka mudah-mudahan kita menjadi Sya'ban berikutnya. Amin Allahumma amin. Subuh seperti kita tahu bahwa Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dari sinilah ceritanya
kisahnya sahabat, maka muncullah hadis Nabi bahwa 2 rakaat sebelum subuh saja khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Bapak Ibu, apa sih isi dunia? Semuanya itu lebih baik daripada itu semuanya. Apalagi pahalanya sholat subuh. Kata Nabi, barang siapa yang menginginkan dia terhindar dari penyakit nifaq, munafik, maka rajinlah untuk sholat subuh berjamaah. Maka mudah-mudahan itu pun sudah ada dalam diri kita. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali lagi kita bersyukur pada Allah. Hari ini kita ringankan kita. Banyak orang yang mungkin dalam waktu detik, durasi menit yang sama ringan. Apalagi ini sekarang hari Ahad. Mereka sudah prepare dari kemarin, mungkin sudah janjian, dan tadi mungkin ia sudah mengawal mempersiapkan sepatu terbaiknya, alat olahraga dan sebagainya. Sekarang ada car free dan menuju tempat-tempat yang lainnya. Maka mudah-mudahan kita itu ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang istiqomah dalam keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, ada 3 bentuk ibadah yang sudah kita kerjakan. Yang pertama, ibadah itu disebut dengan istilah al-abid. Al-abid itu adalah ibadah yang kita kerjakan sebagaimana namanya aslinya abid, yang artinya berasal dari makna yang berarti hamba Allah. Ada juga yang mengatakan budak. Jadi ibarat seorang buruh, seorang pekerja, seorang budak, dia bekerja semangat karena dia loyal, dia taat, dan bahkan takut kalau kinerjanya itu gak bagus. Maka ia selalu menginginkan apa? Pahala atau balasan kebaikan atau honor dari bosnya, dari majikannya. Yang dimaksudkan oleh ulama kita, jangan sampai kita itu terus-menerus masuk dalam kategori ibadah al-abid ini, Bapak Ibu. Kita itu ibadahnya hanya selalu takut kepada Allah, mengharap pahala, mengharap surga Allah saja. Jadi bukan lagi kita menganggap bahwa ini kebutuhan kita. Hati-hati, kadang-kadang kita itu tak sadar bahwa kita ini memang punya kewajiban taat menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi al-abid ibadahnya hanya menginginkan urusan pahala, urusan surga saja. Maka dalam hal ini ulama kita mengajarkan supaya terjadi dunia, perbarui niatnya. Kalau kemudian kemarin kita pasti masuk dalam kategori kelompok al-abid ini, ya maka mari niat. Kapan? Segera. Ya Allah, jika ibadah-ibadah yang aku kerjakan itu masih ada ilat karena orang lain, karena faktor urusan lain, perkara lain, ya Allah, rubahlah ia karena Engkau. Terjadi dunia. Supaya tak salah, supaya sampai Pak ibadah kita. Karena niat ini adalah ibadah yang tak terlihat. Posisi statusnya berada dalam pikiran, dalam hati kita, dan hanya kita dan Allah yang tahu. Dalam rukun ibadah, puasa misalkan, kalau kita tak niat, Ramadan kemarin nggak sah, Pak. Maka pentingnya niat kita, jangan sampai, jangan niat kita selama ini salah, tertuju atau ibadah kita itu untuk hal-hal yang lain. Nanti nggak sampai, Pak, ketika kita sudah meninggal, amal kita ternyata nggak menemani kita dan nggak ada loh. Kemana sholatku? Kemana jamaahku kemarin yang rajin di Al-Furqan? Kemana dan kemana? Oh, ternyata amal tadi menjawab, aku kau lakukan bukan karena Allah, tapi karena yang lainnya. Nah, ini ibadah hakikat, Pak. Maka harus kita terjadi dunia. Ulama kita mengajarkan yang lebih baik, silahkan 2 rakaat sholat taubat dulu. Usolli sunat taubat rakaatain lillahi ta'ala. Kalau kita belum pernah, Pak, cepat Pak lakukan, Pak. Badiru bil amal sunnah. Fatubu ila Allah taubatan nasuha. Segera. Kemudian terjadi dunia. Kapan? Sampaikan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha sami'un basir, innallaha ghafurur rahim.
Innallaha sami'un alim. Allah akan mendengar, Allah mengetahui, Allah akan menerima pengampunan tobat kita. Kullu bani Adam khata'un. Setiap keturunan Adam itu pasti melakukan dosa. Tak ada yang tak punya salah, tak punya dosa. Wa khairul khatta'i at-taibun. Dan Allah mencintai hamba. Kepada Tuhanmu dan sudah sepantasnya kami menyembahmu, tunduk patuh taat kepada Allah. Jadi kalau dari sini sumber asal usulnya kalau ditanya manusia itu sebenarnya asalnya berimankah kepada Tuhan kepada Allah? Iya. Kemudian kenapa Pak ketika hidup di dunia mereka bermacam-macam. Pertama itu memang karena faktor lingkungannya, fa'abawahu bihawnanihi awinasironi awifajisani, faktor didikan bentukan orang tua, faktor lingkungannya. Dan sekarang lingkungan itu bukan lingkungan hanya sosial, kita hidup sebelah saja, tapi faktor lingkungan sosial media Pak, itu betul-betul
kuat, mendominasi, mempengaruhi. Betul. Maka Nabi dalam satu hadis, beliau itu tidak khawatir terhadap umatnya yang akhir zaman nanti itu terus diuji dengan kemiskinan. Justru umat Muhammad itu lebih kuat karena sudah berpengalaman. Wakulan aku soalnya dan bayi Rasul iman tapi itu bihifuadan. Aku ceritakan kepada Muhammad kisah-kisah terdahulu, ada Rasul, ada Nabi sebelumku yang mereka prihatin, yang sedih, yang susah, yang bahagia ada. Jadi sudah tahu Pak, petanya, gambarannya dalam Al-Quran sudah tahu bahwa orang yang miskin dalam iman takwa, sabar ia maka akan terangkat derajatnya kuat. Tapi yang Nabi khawatirkan umatku di akhir zaman itu mereka nggak malu-malu lagi membentangkan urusan dunia. Ini yang bahaya. Apa yang dimaksudkan dengan membentangkan urusan dunia? Coba kita renungkan. Barangkali ini betul sosial media, Pak. Orang sekarang pamer, nggak usah woro-woro, nggak usah memperlihatkan benarnya. Sini aku punya ini, enggak. Posting semuanya, Pak. Terlihat semua. Makanya, aku bilang pejabat-pejabat kita juga banyak sekali, suaminya sudah rajin sekali bekerja, istrinya lah kok nganggur-ngangguran, posting-postingan, gaya hidupnya yang luar biasa. Akhirnya ya ketangkep kan? Ini mungkin sudah saatnya bersyukurlah orang-orang seperti ini diperlihatkan oleh Allah. Jadi kita bersyukur Pak, aib-aib kita itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu di zaman umat Nabi Musa, begitu hambanya umatnya Nabi Musa itu punya aib, punya perilaku maksiat, itu ada tanda Pak. Berbuat maksiat malam hari keluar dari kambingnya sudah menghitam. Bahkan dalam riwayat itu ada yang berbuat maksiat, berzina misalkan, di luar pintunya sudah ada tulisan bermaksiat pada Allah. Umat Muhammad, karena Nabi kita Muhammad lagi yang memproteksi dan mendoakan, ya Allah beri kesempatan umatku jangan kau langsung perlihatkan, tutup aibnya ya Allah. Beri kesempatan untuk beristighfar, untuk bertobat. Lagi-lagi kita menjadi umat Muhammad yang luar biasa. Jadi zaman inilah yang dikhawatirkan tentu adalah orang-orang yang bijak saja Pak, yang bisa selamat dari gumparan ini semuanya. Apalagi sekarang kita sudah berada di tahun politik. Hati-hati. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Jangan sampai kemudian momen Syawal ini yang diingatkan adalah bulan sosial, bulan kita bermasyarakat. Kembali lagi setelah Habibullah di bulan Ramadan kemarin, kita harus sekarang muhasabah, muraqabah, mujahadah. Jangan sampai kawan kita jadi lawan jadi kawan. Hati-hati betul. Jamaah pejuang subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang berikutnya ternyata adalah namanya mutakarrib. Al-mutakarrib itu artinya adalah ibadah yang kita kerjakan, yang kita lakukan sadar karena kebutuhan. Saya diingatkan bahwa waktunya ini. Karena kebutuhan Pak. Jadi sudah tahu bahwa apa yang kita kerjakan ini memang karena butuh. Sholat dalam perintahnya aqimus sholat, bukan if'alus sholat. Aqimus sholat, apa maknanya? Dirikanlah sholat. Orang kalau berdiri kan sadar dalam keadaan sadar. Bukan if'alus sholat. Kalau if'alus sholat, kerjakan sholat, lakukan sholat. Itu semaunya. Maka dalam ini kadang-kadang orang memaknai meluangkan waktu untuk sholat. Mencari-cari luang untuk sholat. Nah ini yang bahaya. Nah maka kita bersyukur kepada Allah yang diberikan istiqomah, kesabaran dalam menjaga sholat kita. Ibadah yang kita kerjakan kita anggap sebagai kebutuhan karena kita butuh ini. Kita butuh nanti sebagai bekal memantaskan diri kita dengan Nabi Muhammad di surga. Kita butuh bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di surga. Nah ibadah yang terakhir adalah ibadah yang disebut dengan al-muhibbin. Tidak lagi kita itu berangan-angan mencari pahala, mencari surga, tapi lebih kepada tawakal ala Allah. Ini yang puncak Pak. Kadang kita ada di posisi ini. Masalahnya lama enggak? Karena iman kita yazid wa yanqus. Seperti ibadahnya orang-orang sufiyan. Rabi'ah Adawiyah, seorang perempuan sufi. Dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lagi memikirkan urusan surga. Maka apa yang ia katakan, aku beribadah menyembah kepada Engkau ya Allah karena wujud kecintaanku mahabbah kepada Engkau.
syair yang disampaikan oleh Abu Nawas, ilahi lastul firdausi a'la. Ya Allah, aku sadar ketika aku Kau masukkan ke surga rasanya tak pantas karena dosaku banyak. Tapi hatiku pun juga berharap, ya Allah, Kau tahu bahwa tak mungkin aku betah, tak mungkin aku kuat menahan panasnya neraka. Maka ya Allah, Kau Tuhan Sang Pengadil yang bijaksana, Engkau lebih tahu apa yang aku mau. Nah ini dia. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, mudah-mudahan kita diberikan istiqomah. Ibadah yang kita kerjakan mudah-mudahan ada kalanya memang kita perlu motivasi. Yuk dicontohkan. Kita perlu yang namanya level pertama tadi adalah ibadah yang disebut dengan al-aid, karena kita tahu surga, karena itu cerita surga, kenikmatan, kebahagiaan. Karena kita motivasinya mendapati pahala. Nah itu ada hadis-hadis yang sifatnya memotivasi. Oke, tidak masalah. Tapi ingat, tajdidul niyah kita supaya ibadah kita naik level tengah, yaitu ibadah al-mutaqarrib karena butuh kita. Kemudian saatnya nanti ibadah kita menjadi level paling tertinggi, yaitu al-muhibbi, betul-betul kita cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjuang subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi, paling terakhir ingin saya sampaikan di sini, kesempatan di sini. Mari sama-sama kita memperteguh, memperkuat iman kita. Allah akan murka manakala kita mati dalam keadaan tidak bawa iman. Karena kita tadi sudah dibekali, sudah ditakdirkan menjadi orang yang beriman, Pak. Kita ini bersyukur, tinggal kita mempertahankan. Tadi awal kita sudah diciptakan menjadi orang yang beriman, berislam. Maka kemudian kita lahir dalam keadaan orang yang beriman, berislam. Tinggal pertahankan. Allah ingatkan tuh, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati melainkan tidak dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan Islam. Sabit imanana wa dinana ala dinil Islam. Tugas kita sekarang ini memperkuat, memperteguh, memupuk, terus istiqomah sabar mempertahankan iman Islam kita. Ini yang paling terberat yang ada dalam tangan kita, dalam diri kita. Maka ulama kita mengistilahkan, kalau kau ingin segera selamat dan terus iman itu ada, ibarat berenang di pantai. Jangan kita menunggu ombak itu landing, ombak itu santai, ombak itu tenang. Gak akan pernah ada yang namanya ketenangan. Terus kan ada angin-angin, terus karena ada hujan-hujan, Pak. Jangan kita menunggu kita tenang. Saya belum mampu, saya belum sukses, Pak. Saya tak. Kejar dulu pekerjaan, profesi, himmah, cita-cita. Lu yang ada selesai-selesai kalau kita ngurus dunia. Makin dikejar makin menjauh. Maka berenanglah. Di dunia ini penuh dengan ujian, imanmu tetap pertahankan apapun yang terjadi. Jadi begitu, Bapak. Jangan sampai kita menunggu dalam hal ibadah ini punya luang waktu, atau kita menunggu punya luang waktu. Jangan. Luangkan waktumu untuk Allah, jangan mencari waktu yang luang. Saya ulang, luangkan waktumu untuk Allah, jangan mencari waktumu luang untuk Allah SWT. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah menjadi hamba-Nya yang selalu memperkuat, memberiman ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah SWT, dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini karena Allah, perpisahan kita karena Allah, perkumpulan kita menjadi simbol perkumpulan kita di akhirat, perkenalan ta'arufan kita, ta'arufan hubban fil iman, karena cinta kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita dipertemukan juga di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Al-afwu minkum, barakallahu li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.